Halo guys, kembali lagi bersama aku. Saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom dan kali ini saya ingin reaction ke kejaman Jepang di Asia Pasifik sih sebenarnya, di Asia Tenggara. Ya. Ini sebenarnya tulisannya sih penjajahan di Indonesia sih. Ya, nasib wanita Eropa yang dijajah oleh Jepang. Ya. Ya. Tapi ini kayaknya ini untuk Asia Tenggara ini kayaknya, bukan cuma Indonesia dong, tapi Asia Tenggara. Ya. Tuh kan, sebenarnya sih gue gak terima nih. Dikasih minyak apa tuh dibakar, kocak. Oh kan. Nih ya. Terang aja, ini baru mulai. Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Kali ini kita kembali membahas salah satu film dengan judul Paradise Road. Adalah film Amerika Serikat yang dirilis tahun 1997 yang diangkat dari kisah nyata tentang sekelompok wanita Inggris, wanita Amerika, Australia, dan Belanda yang dipenjara di sebuah kamp Jepang di Sumatera saat Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau ingatin kalau ini adalah konten full spoiler. Jika teman-teman tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Oke, itu baru mulai. Cerita dimulai dengan pesta tarian di Raffles Hotel, Singapura pada tahun 1942. Berbagai suku bangsa menikmati malam dengan tarian dan percakapan. Terlihat pria dan wanita Eropa begitu bahagia dan riang. Namun selang beberapa waktu, kebahagiaan mereka berubah menjadi kepanikan dan ketakutan ketika sebuah ledakan menghantam halaman depan Hotel Raffles. Oh kan, tiba-tiba ada serangan. Semua orang pun terdiam ketakutan. Ternyata pada saat itu di tahun 1942, Perang Dunia Kedua sedang berlangsung dan Indonesia saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Kemudian seorang petinggi militer datang dan memberitahu pengumuman darurat bahwa tentara Jepang akan menyerang Singapura. Mendengar pengumuman itu, semua orang mulai bergegas pergi meninggalkan Singapura. Ketika bom meledak di sisi kanan luar klub, dapat diketahui bahwa tentara Jepang telah melampaui garis pertahanan Singapura. Para wanita dan anak-anak terpaksa dievakuasi dari Singapura dan dibawa pergi menggunakan kapal Prince Albert. Di tengah perjalanan, tanpa diduga, ternyata pesawat tempur Jepang menyerang kapal Prince Albert. Semua penumpang yang prioritasnya wanita dan anak-anak terpaksa melompat ke laut lepas dan meninggalkan kapal mereka yang sudah terbakar. Bahkan si Jepang berulang. Tapi ini gua kasih kecepatan yang lebih tinggi. Iklan lagi. Change. Tapi ini gua kasih yang lebih cepet ya. Ini gua kasih kecepatannya. Di tengah laut terlihat Audrey, Susan, dan Rosemary Soalnya mengatur terowongan waktu lagi di laut lepas. Ya. They always had happy endings to warm you up. It was freezing. It's working. Setelah beberapa jam berenang, akhirnya mereka sampai di Pulau Sumatera. Dengan wajah kekeringan, mereka berjalan mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Namun, di saat mereka menemukan jalan raya, mereka berpapasan dengan pasukan tentara Jepang yang sedang melintas. Alamak mobil. Dari dalam mobil mewah, keluarlah seorang perwira tinggi Jepang bernama Kapten Tanaka. Mereka diajak masuk ke dalam mobil dan dibawa ke suatu tempat. Waduh. English ladies.
Australian. Ah, yes. I was for some years in Singapore. I was a newspaper correspondent. Hati-hati ditipu. May I ask what you ladies are doing here in Sumatra? Kemudian mereka diturunkan di sebuah kota yang sepi. Good luck. Di saat mereka merasa aman, tiba-tiba beberapa prajurit Jepang datang dan langsung menghajar mereka. Invited to dine. Oh kan, tuh kan. Seorang prajurit bernama Tomiyashi Sekarang tadi menyuruh gak anak usah- buahnya membawa ketiga wanita itu ke lapangan. Gak usah ini, Sesampai Cok. di sana, Gak usah terima terlihat tumpangannya. tentara Jepang mengumpulkan paksa semua wanita itu di tengah lapangan. Dan ketiga wanita itu dipertemukan kembali dengan wanita dan anak-anak lainnya dari kapal Prince Albert. English Empire number 10. Nippon Ichiban number 1. Alam, Mereka semua dibawa ke apalah suatu ini? camp tawanan yang berada di tengah hutan. Sesampainya di camp Gua gak bisa tawanan, pause, karena ini ternyata gak di ada sana waktu ada lagi. juga para tawanan lama yang merupakan wanita-wanita kebangsaan termaksud Belanda, Inggris, Irlandia, Portugis, Cina, dan Australia. Dan mereka semua berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Beberapa tawanan terdiri dari biarawati, perawat, sosialita, dan beberapa lansia. Saat itu, para tawanan di sana disuruh berbaris rapi untuk persiapan pidato dari Kolonel Hirota. Kolonel Hirota berpidato yang menggunakan bahasa Jepang pun membuat para tawanan baru kebingungan dan ia mencoba bertanya. Namun ia malah harus terkena tamparan keras dari Tomiyashi. Oh, kan? Orang Setelah kita selesai translate aja menghajar kena wanita tamparan itu, loh. semua wanita dipaksa membungkuk untuk memulai pengibaran bendera Jepang. Setelah pengibaran selesai, para tawanan itu pun diberikan makanan layaknya sampah. Tentu saja tawanan baru tidak terbiasa dengan makanan seperti itu, namun mereka harus memakannya untuk bertahan hidup. Mereka juga harus menanggung siksaan dan kerja keras sambil berusaha tetap positif dan berkepala dingin. Saat itu beberapa tawanan dipaksa untuk bekerja menanami ladang milik tentara Jepang. Para wanita itu juga bekerja di saat prajurit Jepang sedang bersantai. Tak ada waktu istirahat bagi mereka, hari demi hari mereka selalu bekerja dan bekerja. Banyak yang percaya perang akan berakhir dan suami tentara mereka akan datang mencari mereka, meskipun demikian kondisi kehidupan sangat minim dan banyak yang menghadapi penyakit. Di malam harinya, Ibu Robert dalam keadaan sakit parah dan membutuhkan obat. Lalu seorang wanita yang bernama Ibu Wing menawarkan akan membantu mendapatkan obat. Untuk mendapatkan obat itu, Ibu Wing dengan nekat keluar dari batas wilayah untuk membeli obat dengan menukarkan sejumlah barang berharganya ke pasar gelap. Di saat transaksi berlangsung, tiba-tiba alarm miliknya berbunyi sehingga membuatnya panik dan nyaris ketahuan oleh tentara Jepang. Waduh, ketahuan gak tuh? Ketahuan gak tuh? Sekembalinya ke camp, Ibu Wing yang berhasil mendapatkan obat itu, ia pun langsung mengobati Ibu Robert. Dari sinilah terlihat kekompakan dan solidaritas mereka menjadi paling utama. Di pagi harinya, suasana semakin mencekam. Ketika semua wanita disuruh berkumpul, lalu Kapten Tanaka menyuruh anak buahnya untuk menarik Ibu Wing ke depan barisan. Tidak dijelaskan bagaimana aksi Ibu Wing tadi malam bisa ketahuan oleh Kapten Tanaka, sehingga ia harus mendapatkan hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Ah, ini nih yang tadi awal nih, dikasih minyak lalu dibakar. Gitu. Ini nanti di perang dingin. Apakah Anda pas ingin yang- menonton video film yang bokeh? demonstrasi Baru-baru di ini Vietnam Selatan, saya menemukan itu aplikasi orang luar membakar diri. biasa yang Nanti di perang dingin ada nanti. Nah. Wush. Wah kan. Tuh kan Jepang sama kejam, Cok. Ya, kan Jepang kan sering menyembunyikan Jenazah Ibu Wing sejarah tuh, dikubur makanya lalu didoakan makin oleh Jepang para disukai kan. tawanan lainnya. Nah, ini gua Beberapa hari ungkapin kemudian, gitu loh. di tempat pemandian, para tawanan malah bertengkar Jepang memperdebatkan tuh bukan sabun untuk yang bentuk hilang. sejarah, Dikarenakan sejarah yang pada saat kelam, itu gitu loh. mereka jarang bisa mendapatkan sabun mandi. Biarawati langsung menengahi perdebatan tersebut. Ternyata sabunnya hanya jatuh di tanah. Ladies. Pengasingan dan penjaraan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Adrian yang merupakan seorang lulusan musik Royal Academy dan Desi Margaret seorang misionaris memutuskan untuk menyusun sebuah komposisi orkestral vokal untuk meringankan beban pikiran mereka. Sebagian dari perempuan itu mencemaskan hidup mereka karena perwira Jepang, terutama Tomiyashi yang terkenal sangat kejam dan suka melarang pertemuan baik secara sosial maupun keagamaan. Ada awal, Pak. Yuk.
Anjing pun juga Kini, ditembak. orkestra vokal akhirnya ditampilkan di camp itu, sehingga membuat para perwira dan prajurit lainnya sempat berhenti untuk mendengar keindahan suara para tahanan. Tenang, sabar. Ya. Di pagi harinya, seperti biasa, mereka semua berkumpul untuk upacara dan menghormati bendera Jepang. Namun kali ini Susan dan temannya malah mengejek bendera itu layaknya seperti gambar telur rebus. Tanpa mereka sadari, ternyata Kapten Tanaka mendengar ejekan itu sehingga Kapten Tanaka memanggil Susan untuk maju ke depan dan harus menjalani hukuman mati. You spoke. I said warm, isn't it, for this time of year? Sebelum dihukum mati, Susan dibiarkan berdiri di depan bendera Jepang dengan tangan terikat serta dikelilingi bambu yang runcing. Oi. Sorry. Keesokan harinya, Kapten Tanaka datang ke kamp tahanan untuk mengeksekusi Susan. Paling dipenggal itu. Tidak tergeliat ya guys ya. Tidak tergeliat. Beruntungnya, Susan selamat dari eksekusi tersebut. Entah kenapa, terlihat Kapten Tanaka tiba-tiba berubah pikiran jadi dan penggal. membiarkan Susan tetap hidup. Oke. Kemudian ia pun pergi dari kamp Tenang. tahanan, Gua pikir sedangkan bakal Susan dipenggal. langsung dibawa ke dalam camp oleh temannya. Di malam harinya, seperti biasa, para wanita melakukan orkestral vokal. Namun kali ini berbeda, beberapa tentara Jepang menjadi tamu terhormat. Mereka diberi tepuk tangan oleh para wanita dan tentara termasuk Kolonel Hirota. Para wanita juga mendapatkan hadiah dari Kolonel Hirota berupa 2 buah sabun mandi. Kemudian Kolonel Hirota ingin mereka menyanyikan satu lagu rakyat Jepang, tapi Adrien dan Margaret menolaknya. Setelah beberapa bulan berlalu, para wanita dipindahkan ke lokasi baru di mana mereka akan tinggal di tempat itu selama perang berlangsung. Kondisi di tempat yang baru tidaklah layak untuk ditempati, sehingga membuat banyak tahanan yang mati karena penyakit dan juga kelaparan. Waktu pun terus berlalu. Kolonel Hirota mengumumkan bahwa perang telah berakhir. The war is over. Who won? Once more, we can be friends. I have done my best for you. I know, not enough. But I could do no more. Oke, akhirnya berteman juga. Akhirnya, para wanita bersukacita atas kebebasan mereka. Para tahanan dibebaskan pada tanggal 24 Agustus 1945, tepatnya seminggu setelah Indonesia merdeka. Para tahanan segera dievakuasi 2 minggu setelah dibebaskan dan dibawa ke Jakarta, lalu ke Singapura untuk mendapatkan perawatan medis yang efektif. Dan film pun selesai. Wesh. Paradise Road 1997 yang diceritakan berdasarkan Oke, ini gak usah ya.